Sampai sini pasti cukup mudah ya, cukup mudah ini ya. Oke, jangan terlalu terburu-buru untuk memahami limit ini ya. Sekarang ada, sampai sini paham ya, sampai sini paham ya, sampai sini sudah paham. Sekarang Mama mau membahas apa sih yang dinamakan, apa sih yang dimaksud dengan perjalanan X. Ingat tadi X berjalan, tadi kan X berjalan. Apa sih yang dimaksud dengan X berjalan? Nah, ini yang harus yang ingin Mamang bahas di sini ya. Nah, jadi Mamang hapus ini. Nah, Mamang hapus ini guys. Ini menghapus. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan X itu berjalan? Nah, atau X mendekati. Biasanya ada yang mengatakan, orang mengatakan bahwa X mendekati gitu ya. Kalau mendekati itu berarti tidak persis ya kan? Mendekati itu kan berarti dekat aja, tapi tidak persis di tempatnya. Berarti mendekati gitu. Nah, semakin mendekat. Tapi karena mendekati ini prosesnya selalu kontinu guys, selalu dekati, dia semakin harusnya semakin dekat gitu. Nah, ini ada proses guys di sini. Oke, Mamang akan zoom ini. Jadi bukan 1 2 lagi di sini, tapi di sini 1. Oke, karena di sini 1 berarti di sini mungkin satunya ya. Ini Mamang ubah sedikit pola koordinatnya. Ini anggap saja ini zoom ya. Kita zoom. Ini apa ini grafik fx-nya itu di koordinat kartesiusnya. Nah, segitu guys. Misalnya grafik fungsinya juga umum, ini misalnya ya, Mamang ambil ini begini misalnya. Nah, ini grafik fungsinya ya, ini katakanlah fx yang nilainya kita tidak tahu. Ini kita tidak tahu gitu ya, yang penting ini fx saja. Nah, grafiknya seperti ini. Sekarang kita ingin lihat guys, kita ingin lihat apa yang terjadi di fx. Apa sih yang dinamakan perjalanan X tadi? Kita ingin melakukan perjalanan X menuju 0 ya. Nah, perjalanan X menuju 0, Mamang mulai dari arah kanan. Mamang mulai dari arah kanan. Jadi cara perjalanannya adalah dengan cara mengambil dulu kita satu nilai, silakan apa saja yang diambil. Biasanya yang diambil adalah bilangan bulat yang mendekati dengan 0. Misal, tapi ini teknis aja ya, bukan berarti selalu seperti itu. Kalian bebas saja pilih angkanya. Ini mau menggambarkan kepada kalian tentang apa sih yang dinamakan mendekati itu. Nah, mendekati tapi tidak sama. Nah, gitu ya. Mendekati, karena yang namanya mendekati kan berarti kan tidak persis ini. Saya mendekati Amin. Apakah saya sama dengan Amin? Belum ya, nggak sama kan? Tapi mendekati ya gitu. Oke, kita langsung saja. Misalnya saya ambil 1 ya, saya ambil yang pertama dulu, X sama dengan 1. Ini kayaknya Mamang kasih ini aja deh. Mamang kasih kayaknya akan lebih enak kalau Mamang kasih nilainya juga sih. Mamang kasih setengah X aja guys ya, karena supaya lebih real gitu. Jadi gini guys. Nah, ini setengah X. Nah, jadi fx kita punya X per 2 ya. Nah, kita dapat ini. Nah, dalam hal ini tidak boleh. Nah, di sini 0 ya, benar ya, 0 ya. Berarti di sini boleh saja boleh. Sorry. Oke, kita langsung guys. Ketika X sama dengan 1, fx sama dengan setengah atau 0,5. Betul ya? 0,5 ya. Nah, jadi ceritanya ke sini, ini 1 guys. Kita ingin mendekati 0 ya. Kita ingin membuat X ini berjalan ke 0. Kita ingin membuat X ini berjalan ke 0 ya. Jadi ini kenanya setengah di sini ya.
Ini nggak sama persis guys, mohon maaf. Kemudian kita ambil lagi, ini 0,5 ya, Amang tulis 0,5. Nah sekarang kita ambil X-nya lebih dekat guys, lebih dekat ke sini. Nah pilih salah satu di sini. Mamang biasanya memilihnya ini, pilih satu yang lebih dekat di sini ya. Mamang biasanya langsung milih ke X sama dengan 0,1 sekarang, atau 1/10-nya. Berarti ini dibagi 10, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2. Nah kira-kira di sini guys, di sini 0,1. Fx sama dengan 0,05, pasti itu ya, betul ya, 0,05. Kita ambil di sini Z gitu ya. Wah ini dekat sekali sudah guys, dekat sekali. Kita dekat ambil lagi guys, X sama dengan 0,001, maka ke sini Z. Nah hampir nggak kelihatan tuh, sudah tuh hampir dekat dengan 0, maka Fx sama dengan 0,005. Nah kita ambil lagi misalnya ya, X sama dengan 0,0001, maka Fx ini sama dengan 0,00005, betul ya. Ini 0,01 ya dulu ya, nggak masalah sih, sebenarnya nggak masalah ya. Nah gitu, yang penting sedekat mungkin, sedekat mungkin. Nah sekarang begini, perhatikan guys, selisih antara 0 yang ingin kita tuju ya, kita ingin melakukan perjalanan ke arah 0 kan, antara 0 yang kita tuju dengan X yang kita ini semakin dekat kan, semakin dekat kita bikin X, antara 0,001 dengan 0 itu kecil sekali perbedaannya itu kecil sekali. Nah sehingga dalam hal ini itulah yang dinamakan X menuju melakukan perjalanan ke 0 atau menuju 0, atau mendekati 0. Nah gitu guys, kita bikin sedekat mungkin dengan ini. Bisa nggak ini lebih dekat lagi? Bisa. Nah kalau bisa lanjutkan, lanjutkan guys. Nah ini dilanjutkan. Yang jadi pertanyaan adalah sampai kapan kita melanjutkan itu. Nah, sampai kapan kita melanjutkan ini? Tentu ini kayaknya merupakan pekerjaan yang nggak habis-habis ya kan. Nanti setelah 0,0001 ada lagi 0,000001 gitu, dan hasilnya nanti 0,000005 gitu. Nah bisa nggak ini kita langsung ke intinya saja. Nah gitu, karena ini pekerjaan yang nggak habis-habis gitu. Nah ini nggak habis-habis. Jadi intinya kalau X ini dibikin sedekat mungkin dengan 0, ada nggak kira-kira nilai Fx ini cenderung ke suatu nilai? Lihat guys. Nah kita lihat nih kecenderungannya, perubahannya guys. Kita lihat perubahannya dari 0,5 menuju 0,05, lalu 0,0005, 0,0005. Nah 5-nya semakin geser, semakin kecil, semakin mendekati nilai apa? Nah itu, maka semakin mendekati nilai apanya itu, ingat ya sekali lagi, semakin mendekati nilai yang didekati oleh Fx, itu adalah limitnya, nilai limitnya. Nah kira-kira seperti itu guys pembahasannya ya. Jadi itu pembahasan tentang pemahaman tentang limit. Ini adalah pekerjaan yang gak selesai-selesai ya, tapi yang penting adalah kita lihat kecenderungannya. Kalau X tadi kita buat sedekat mungkin dengan 0 yang dalam hal ini ya, maka Fx itu mendekati suatu nilai ya. Nah ternyata ini kalau kita lihat di sini mendekati nilai 0 juga. Nah kita lihat di sini guys, lihat nih posisinya, lihat nih, ini kan ke sini ya.
Lalu ketika X saya ubah ke sini, X-nya ke sini, Fx-nya ke sini. Saya ubah ke sini lagi, dia mendekati ke sini lagi. Jadi dia mendekati nilai ke sini kan, mendekati nilai 0. Nah, dan ini ya yang namanya limit itu harus dilakukan di dua arah. Jadi kalau saya dekati dari sini, ini dekati dari sini, ke sini ya kenanya ya. Nah, saya dekati lagi ke sini, nah lebih dekat. Saya dekati lagi ke sini, lebih dekat lagi. Saya dekati lagi, lebih dekat lagi ke sini. Nah ini guys, mendekati ke satu titik yaitu 0. Nah, mendekati ya, ini mendekati dia. Nah, mendekati nilai 0 di sini. Ini kan 0 ya. Nah, dalam hal ini ditulis limit X menuju 0, X per 2 sama dengan 0. Nah, itu guys. Tapi perhatikan di sini ya. Yang ini yang kita lihat adalah bukan nilai aslinya. Yang kita lihat bukan nilai aslinya. Ini pas kebetulan ada nilainya, kebetulan bisa disubstitusikan. Masalahnya belum tentu semua nilai fungsi itu bisa terdefinisi di sini gitu. Nah, sekarang mari kita, mungkin itu guys ya pembahasan awal dari Mamang. Mamang akan jelaskan lagi contoh selanjutnya insya Allah di video selanjutnya tentang bagaimana dengan fungsi yang tidak ada nilai di titik limitnya. Oke? Tapi limitnya tetap ada gitu ya. Tapi nilai fungsinya gagal gitu dari sana. Oke guys, mungkin itu saja dari Mamang. Thank you for watching.